sahabat-sahabat Katolik, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Sakramen baptis merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman akan Yesus Kristus, dan dengan menerimanya orang akan menjadi anggota gereja. Menurut Injil, Yesus membaptis para muridnya, begitupun para muridnya membaptis orang-orang. Pembaptisan yang diperintahkan Yesus dikaitkan dengan Allah Tritunggal Kudus yang Maha Esa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang bagi sakramen lain. Artinya, sakramen baptis menjadi syarat mutlak untuk menyambut sakramen lain secara sah. Baptisan dikenal sebagai inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa dan memasuki hidup baru, yang berarti membangun sikap dan semangat pertobatan, meninggalkan cara hidup lama, dan mengenakan hidup baru. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Saat ia keluar lagi dari air, menggambarkan kebangkitannya kembali. Dengan menerima pembaptisan, kita dimasukkan ke dalam misteri Kristus. Kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra Allah. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Artinya, ia ikut ambil bagian dalam korban Kristus, tugas pewartaan, dan penggembalaan Kristus. Baptis memberi tanda bahwa kita menjadi milik Kristus selamanya karena memperoleh meterai kekal, tanda yang selamanya tak terhapus. Orang tua juga dianjurkan untuk mengaku dosa sebelum perayaan baptisan anaknya. Penerimaan resmi dilaksanakan bagi mereka yang baptisannya dilakukan di gereja Kristen yang dinyatakan sah oleh gereja Katolik. Secara kriteria sah, tidaknya baptis Kristen non-Katolik berlaku material baptis atau pencurahan dengan air dan forma atau rumus trinitas yang dapat diteliti antara lain dalam surat baptisnya. Masa pembelajaran mengikuti masa pembelajaran baptis dewasa.
Pelayan baptis adalah uskup, pastor paroki atau vikaris parokial, dan diakon yang ditunjuk pastor paroki dan yang sedang bertugas di paroki tersebut. Dalam tradisi gereja, sebelum air dicurahkan pada kepala calon baptis, pelayan baptis mengajak calon untuk mengakui imannya kepada Allah Tritunggal. Sesudah itu, pelayan baptis mengambil air dari bejana pembaptisan dan menuangkannya 3 kali pada dahi calon baptis sambil mengucapkan forma pembaptisan. Pelayan baptis kemudian mengurapi ubun-ubun orang yang dibaptis dengan minyak krisma dan mengenakan kain putih serta memberikan lilin yang bernyala kepada mereka. Materia yang dipakai sebagai sarana sekaligus tanda mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, air. Dengan air baptisan dibersihkan dari dosa dan diberi kehidupan baru. Yang kedua, minyak krisma. Dengan minyak krisma, baptisan diserupakan dengan Kristus yang diurapi Roh Kudus. Yang ketiga, kain putih, tanda ciptaan baru yang mengenakan Kristus. Yang keempat, lilin, lambang Kristus, cahaya dunia, dan iman yang berkobar menjadi terang dunia. Setiap calon baptis dapat memilih seorang bapak atau seorang ibu atau seorang laki-laki dan perempuan sekaligus sebagai bapak atau ibu baptis dengan syarat memiliki kualifikasi dan kehendak untuk berperan dan melakukan fungsi sebagai bapak atau ibu baptis sebagai orang Katolik yang baik dan tidak sedang menjalani hukuman gerejawi. Bapak atau ibu baptis mempunyai kewajiban agar yang dibaptis menghayati hidup Kristiani dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu secara berkelanjutan sesudah pembaptisan. Orang yang dibaptis memiliki nama baptis yang diambil dari nama orang kudus yang dapat ditemukan pada ensiklopedi Orang Kudus, Puji Syukur, kalender liturgi, dan kitab suci. Tradisi ini melambangkan pembaruan hidup setelah dipersatukan dengan Yesus Kristus, sebagaimana orang kudus tersebut telah membarui hidupnya dengan meneladani hidup Yesus. Oke sahabat-sahabat Katolik, demikian penjelasan singkat saya mengenai sakramen baptis. Semoga bermanfaat.